kita sudah dekat dengan Quran, itu insya Allah akan terjaga dari keburukan. Sekalipun belum hafal, rajin baca aja. Rajin baca. Rajin baca. Sehari baca, insya Allah itu akan terjaga dari keburukan. Karena burhan itu tidak pernah ditampilkan dalam Al-Quran kecuali salah satu maknanya penjaga dari keburukan. Ya, itu yang menjadikan diantara orang mulia. Cobalah baca kisah-kisah orang saleh. Pernah kejadian setelah itu digoda, ada seorang tuan rumah bawa dia ke dalam, digoda, kalau enggak saya teriak kamu akan perkosa saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Iya boleh sebentar, tapi aku kan mandi dulu, enggak enak kalau begini. Masuklah dia ke toilet, dia lumuri badannya dengan kotoran. Ketika keluar, maka si perempuan itu merasa jijik, mengusir, dia langsung pergi. Ya, maka dia bersyukur kepada Allah setelah itu, ya Allah. Ya, aku bersyukur kepadamu yang memberikan kepadaku petunjuk untuk melumuri dengan kotoran. Maka orang ini setelah itu meninggal dunia dan di tubuhnya keluar bau harum sebagai ganti dari kotorannya. Sampai wafatnya. Ini kisah viral. Ini kisah nyata. Makanya baca tuh yang nyata-nyata. Oh, anak sekarang kok bacanya dongeng-dongeng gitu kan, yang fiktif-fiktif. Baca yang nyata-nyata banyak kok. Kalau yang asli kenapa baca yang fiktif gitu kan? Ya, itu yang kita harus banyakin gitu. Nah ini burhan itu nah Quran itu disebutnya burhan, an-nur wal burhan, cahaya yang menghilangkan kegelapan. Gelap itu kan banyak maknanya. Gelap itu bisa dosa, gelap itu bisa kalut, sedang gelisah, sedang kalut, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran, tenang. Ketika maksiat ada burhan terjaga, itulah Quran. Dan kalau ada orang salah, terjebak dalam keburukan, bukan direndah-rendahkan, dibimbing untuk jadi baik. Saya kadang suka heran juga gitu ya. Memang ada orang salah. Kesalahannya banyak. Tapi kalau dia masih hidup, bantu dia tobat. Ya, jadi bukan kita sibuk untuk menghujat, bantu. Supaya bertobat. Bagaimana bertobat itu? Tobat itu kembali kepada jalan yang benar. Bantu dia menerangkan kesalahannya secara benar. Bantu dia mengakuinya dengan benar. Bantu dia meniti jalan dengan benar. Mampu meminta maaf dengan cara yang benar. Mampu berjanji untuk mengoreksi kesalahan sehingga menjadi pribadi yang benar. Sehingga kita banyak diuntungkan. Kesalahannya terbuka, dosa-dosanya terampuni, yang kurang bisa diperbaiki, yang salah kemudian juga diperbaiki, dihukum sesuai dengan kesalahan, dan untungnya dia tobat menjadi yang baik. Terus apa untungnya dengan menjelekkan orang, menghujat orang? Apa untungnya? Tidak ada. Kesenangan, kepuasan, puas menghujat orang. Untuk apa? Kalau mau dihujat, yang dihujat itu keburukan perbuatannya. Bukan orangnya. Perbuatannya yang dicela. Penipuannya yang dicela. Ya? Apa lagi? Korupsinya yang dicela. Judinya yang dicela. Pencuriannya, pembunuhannya yang dicela. Itu yang dicela. Supaya perbuatan itu dianggap buruk. Ketika dianggap buruk, ditinggalkan. Makanya dulu perilaku yang buruk itu dilekatkan kalimat-kalimat yang buruk pula. Nggak diperbagus. Dulu, maaf ibu ya, perempuan yang keluar malam kan kata-katanya langsung kotor. Laki-lakinya juga begitu, pezina. Bahkan petugas Belanda pun, ya kalau ada orang yang berbuat zina, di prajuritnya sendiri, itu dibawa ke halaman luas, dicoreng tuh, itu hidungnya pakai arang, sehingga kelihatan belang. Maka disebut hidung belang. Asalnya dari situ, baca sejarah yang betul. Ya. Dicoret hidungnya disebut hidung belang. Setelah itu dirajam. Ya, dilemparin tuh semua. Menunjukkan perbuatan ini kotor. Dulu tuh masih seperti itu. Sekarang dibagusin. Kupu-kupu malam. Koruptor. Udah sebut maling. Tuh kan? Ya, pencuri misalnya. Tuh kan? Jangan dihalus-halusin. Pezina. Sebut pezina. Udah. Jangan dibagus-bagusin. Transgender ini aku nggak usah. Dan kita doakan, bimbing doakan. Tapi jangan dibikin bagus. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita semua ya. Ya. Kalau ngaji aja, nggak usah nyindir-nyindir orang lain, ya. Tapi kalau tersindir atau merasa, ya maka diperbaiki. Ya, saya pernah sebut nama tidak? Tidak. Dan memang tidak perlu menyebut nama, karena memang bukan ditujukan untuk nama-nama tertentu. Kita tuh kalau berdakwah, dakwah saja sampaikan risalah. Kalau memang ada yang merasakan itu hadir dalam dirinya, kalau baik pertahankan. Kalau kurang baik perbaiki.
Kalau tetap tidak baik, bantu oleh kita dengan doa supaya jadi baik.